Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Haryadi. Saya adalah mahasiswa semester 5 Teknik Informatika dari Universitas Pamulang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengolahan citra digital. Untuk tugas pertama, jadi di sini ada segmentasi sobel dan deteksi tepi Kenny. Segmentasi sobel ini adalah metode untuk mendeteksi garis tepi berdasarkan perubahan intensitas piksel. Metode ini menggunakan dua kernel, yaitu sobel horizontal dan sobel vertikal, untuk menangkap perubahan intensitas pada arah X dan Y. Hasilnya berupa peta tepi yang menonjolkan kontur objek dalam citra sehingga objek dapat dipisahkan dari latar belakang. Nah, di sini ada source code-nya. Jika di run akan muncul seperti ini. Di sini saya menggunakan gambar brokoli. Jadi pada bagian kiri itu adalah citra aslinya, dan untuk di tengah citra hasil konversi ke grayscale. Grayscale ini digunakan untuk menyederhanakan informasi warna menjadi intensitas cahaya, sehingga perhitungan gradien bisa dilakukan dengan lebih stabil. Kalau yang paling kanan ini merupakan hasil segmentasi menggunakan operator sobel tersebut. Garis tepi tampak sangat jelas, terutama pada area permukaan objek yang memiliki perubahan intensitas tinggi. Sobel menonjolkan kontur dan struktur kasar dari objek, sehingga batas-batas objek dapat terlihat secara menyeluruh. Selanjutnya di sini ada deteksi tepi Kenny. Deteksi tepi Kenny ini adalah algoritma deteksi tepi yang lebih kompleks namun sangat akurat. Kenny ini melibatkan proses smoothing Gaussian, perhitungan gradien, non-maximum suppression, dan hysteresis thresholding. Hasil Kenny ini biasanya lebih halus, lebih bersih, dan memiliki lebih sedikit noise dibandingkan sobel. Ini jika dijalankan akan muncul gambar seperti ini, yang mana bagian kiri dan tengah masih sama seperti tadi, yaitu citra asli dan grayscale-nya. Dan untuk yang kanannya baru hasil deteksi tepi Kenny. Jika dibandingkan dengan sobel tadi, garis tepi pada metode Kenny ini terlihat lebih rapi dan lebih bersih. Noise yang tidak dibutuhkan akan hilang karena Kenny melalui tahapan Gaussian filtering dan non-maximum suppression. Garis tepi utama dari objek menjadi lebih tegas dan tidak terlalu banyak bintik-bintik kecil, sehingga untuk objek lebih mudah dikenali. Jadi dapat kita simpulkan, sobel mendeteksi lebih banyak detail termasuk struktur halus, sementara Kenny lebih selektif dan menghasilkan tepi yang lebih tajam. Keduanya sama-sama penting tergantung tujuan aplikasi pengolahan citranya. Jadi selanjutnya di tugas 2 ada tugas ekstraksi. Di sini saya menggunakan ekstraksi bentuk dan juga tekstur. Di sini ada code-nya. Saya menggunakan buah kelapa dan semangka. Dan ini untuk hasilnya. Di sini ada 20 pasang gambar. Jadi untuk pasangan ke-1 ini pada kolom yang kedua dari kiri itu ditampilkan hasil deteksi melalui proses segmentasi. Pada kelapa pola garis tepinya terlihat lebih padat dan tidak beraturan. Dan sedangkan pada semangka pola tepinya terlihat lebih teratur dan juga membentuk garis-garis vertikal sesuai dengan motif alami pada semangka tersebut. Untuk kolom yang sebelahnya menunjukkan grafik fitur bentuk yang dihitung dari kontur objek. Nilai histogram untuk kelapa cenderung lebih besar. Kalau semangka lebih terpusat pada beberapa rentang nilai tertentu, menunjukkan struktur bentuk yang lebih seragam dan simetris. Kemudian pada kolom yang paling kanan ditampilkan grafik fitur tekstur
Untuk gambar kelapa, grafik tekstur menunjukkan nilai kontras dan entropi yang lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk semangka, grafik teksturnya relatif lebih rendah dan lebih stabil. Nah, jadi dari perbandingan bentuk dan tekstur ini dapat disimpulkan bahwa kelapa memiliki ciri tepi dan tekstur yang acak serta kasar, sedangkan semangka memiliki ciri bentuk yang lebih teratur. Jadi pemanfaatan citra metode fraktal ini sangat luas, terutama dalam bidang pengolahan citra digital. Karena fraktal mampu memodelkan pola yang berulang dan bentuk kompleks seperti objek alami. Nah, jadi di sini kurang lebih ada 5 metodenya. Yang pertama itu ada kompresi citra atau fractal image compression, yaitu metode fraktal yang digunakan untuk memperkecil ukuran gambar tanpa mengurangi kualitas secara signifikan. Nah, kompresi ini bekerja dengan mencari pola yang berulang di dalam citra dan menyimpannya sebagai formula matematis, bukan piksel mentah. Keunggulan metode ini adalah rasio kompresinya tinggi, ukuran file kecil, dan hasil dekompresi yang tetap tajam walaupun gambar diperbesar. Yang kedua ada peningkatan resolusi atau super resolution. Nah, fraktal ini mampu menghasilkan detail gambar dari pola berulang. Metode ini digunakan untuk menaikkan resolusi citra yang rendah. Ketika gambar diperbesar, sistem fraktal akan membangun pola piksel baru berdasarkan self-similarity, sehingga hasilnya lebih jelas dibandingkan pembesaran biasa. Yang ketiga ada rekonstruksi dan restorasi citra. Fraktal dapat membantu memperbaiki bagian gambar yang rusak atau hilang, terutama pada citra alam seperti awan, pepohonan, gunung, atau tekstur permukaan. Proses rekonstruksi ini dilakukan dengan mengulang pola fraktal yang serupa di area gambar yang sehingga tampak. Yang keempat ada ekstraksi fitur dan identifikasi pola. Metode ini sering digunakan dalam sistem pengenalan pola karena banyak objek biologis memiliki struktur fraktal. Contohnya analisis pola daun dan cabang pohon, citra medis, pengenalan tekstur permukaan logam atau tanah. Nah, ketiga itu caranya mengukur nilai fraktal dimension atau FD. Sistem dapat membedakan jenis objek berdasarkan kompleksitas teksturnya. Yang terakhir ada simulasi dan pembuatan citra sintesis. Metode ini dipakai untuk membuat gambar realistis di bidang animasi dan grafik komputer. Misalnya bentuk pegunungan dan landscape, awan, air, api, dan kabut, dan juga permukaan batu atau kulit organisme. Nah, ini digunakan karena fraktal dapat menghasilkan bentuk alam secara natural. Efek visual menjadi lebih terlihat realistis. Cara kerja metode fraktal dimulai dengan membagi citra menjadi beberapa blok kecil. Setiap blok kemudian dicocokkan dengan blok lain pada citra yang memiliki pola kemiripan. Jika ditemukan kemiripan, pola dan tingkat detailnya, ukuran yang berbeda, maka blok tersebut dianggap memiliki sifat fraktal. Nilai fraktalnya dihitung berdasarkan seberapa besar pola itu mengulang dari skala besar ke skala kecil. Nah, nilai inilah yang menjadi ciri atau fitur tekstur yang dapat digunakan untuk membedakan citra satu dengan yang lainnya. Nah, contoh proses manual pada proyek. Nah, untuk contohnya dilihat dari gambar tekstur buah yang tadi, yaitu kelapa, dan juga ada brokoli tadi. Ketika citra diperbesar, pola teksturnya tetap mempertahankan bentuk permukaannya, hanya pada ukuran yang berbeda. Nah, dari sini terlihat bahwa bagian-bagian kecil citra memiliki kemiripan.
dengan bagian yang lebih besar. Nah, inilah karakteristik fraktal yang kemudian dihitung untuk menghasilkan nilai derajat fraktalnya. Proses rekonstruksi dilakukan dengan mengulang pola fraktal yang serupa di area gambar yang hilang sehingga tampak lebih natural. Jadi selanjutnya kita masuk ke implementasinya. Di sini pertama-tama kita import dulu apa saja yang dibutuhkan dan juga kita input gambarnya. Di sini saya menggunakan gambar semangka yang dari tugas sebelumnya. Nah, di sini terbaca ada 20 gambar. Nah, jadi yang pertama ini ada fractal image compression. Nah, jadi dua line ini digunakan untuk membaca gambar dan menginputnya dalam variabel. Nah, yang selanjutnya ada masuk ke fungsi fraktalnya, yaitu gambar asli direduksi ukurannya menjadi setengah. Nah, tujuannya untuk meniru prinsip fraktal, yaitu bahwa citra mengandung pola berulang dalam ukuran berbeda. Nah, jadi dengan dikecilkan gambarnya, pola utama tetap terlihat walaupun detail aslinya akan hilang. Nah, untuk yang kedua, fraktal compress. Ini untuk diperbesar kembali ukurannya menjadi ukuran awal. Nah, di sini terdapat hasil. Nah, hasilnya ini lebih buram daripada yang sebelumnya karena kehilangan detail. Nah, selanjutnya di sini ada fractal super resolution. Nah, seperti biasa, yang pertama itu untuk mengambil gambarnya. Nah, selanjutnya yang small itu untuk mengecilkan gambar, meniru pola pengukuran skala pada fraktal. Nah, selanjutnya itu yang super res image. Di situ memperbesar kembali citra dengan interpolasi kubik untuk menambah ketajaman. Nah, yang terakhir ini untuk menampilkan hasilnya. Nah, jadi di sini terdapat hasil gambar. Nah, gambar yang telah diperkecil kemudian diperbesar kembali menggunakan interpolasi kubik. Nah, metode ini meniru prinsip fraktal di mana struktur citra dalam skala kecil dipakai untuk membentuk citra pada skala besar. Nah, jadi selanjutnya ada image restoration. Nah, seperti biasa kode awalnya itu untuk membaca gambar. Selanjutnya ada yang mask. Di situ untuk menduplikasi gambar asli ke variabel mask agar proses manipulasi dilakukan pada kopian, bukan gambar aslinya. Nah, di situ ada angka 100 banding 200 dan juga 200 banding 300. Nah, jadi di situ bagian tertentu dari gambar akan dihilangkan dan diganti pixel bernilai 0 atau warna hitam. Jadi di sini ada hasilnya, akan menghasilkan gambar semangka yang hilang sebagiannya seperti ini. Selanjutnya di sini ada fractal feature extraction. Nah, jadi di situ ada code bagian line 1 dan 2 itu digunakan untuk perhitungan dimensi fraktal yang hanya dilakukan pada pola hitam putih. Selanjutnya ada code untuk normalisasi dan fungsi box counting. Jadi yang dimulai dari Z ini sampai ke return. Nah, jadi di situ digunakan untuk membagi kotak ukuran K kali K dan dihitung berapa banyak kotak yang berisi pola. Nah, jadi ini adalah
inti fraktal ini untuk mengukur seberapa kompleks pola citra pada berbagai skala. Nah, selanjutnya yang size ini digunakan untuk menghitung berulang kali citra dengan ukuran grid yang berbeda untuk melihat pola berulang dalam skala kecil hingga ke besar. Nah, untuk bagian terpentingnya itu ada bagian sini. Nah, karena ini adalah grafik log yang count dengan log yang size. Nah, jadi dibuat kemiringan grafiknya, yaitu slope negatifnya adalah fractal dimension. Nah, jadi di sini akan mendapatkan hasil sebesar ini. Nah, untuk fraktal yang terakhir di sini ada fraktal scientific texture. Nah, jadi di sini ada code-nya. Nah, jadi bagian terakhir itu adalah inti prosesnya, yaitu membangkitkan struktur fraktal menggunakan metode Diamond Square. Nah, ukuran 257 ini wajib karena sesuai format. Nah, dan untuk nilai 50 menentukan tingkat kekerasannya. Algoritma mengisi nilai piksel dengan rata-rata tetangga lalu menambahkan noise acak bertahap sehingga berbentuk pola alami yang berulang. Nah, untuk selanjutnya akan ditampilkan hasilnya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi hasil ini muncul berupa tekstur grayscale acak namun terstruktur, terdiri dari area gelap dan terang yang menyatu membentuk pola seperti kabut awan. Nah, polanya tidak berulang secara identik, tetapi menyerupai struktur fraktal alami karena noise semakin mengecil di setiap iterasi. Nah, jadi kesimpulannya metode fraktal bekerja berdasarkan pola yang berulang, sehingga mampu merepresentasikan citra kompleks secara efisien. Pada pengolahan citra, fraktal dapat digunakan untuk kompresi, peningkatan kualitas restorasi, ekstraksi fitur, dan pembuatan tekstur sintesis. Nah, jadi intinya fraktal ini memanfaatkan kemiripan pola dalam gambar sehingga informasi visual tepat dapat dipertahankan meskipun data diperkecil atau direkonstruksi kembali. Nah, jadi di sini ada mini aplikasinya. Di sini kita dapat menjalankan 5 metode dari fraktal yang tadi. Nah, nanti cara penggunaannya saya akan memberikan code HTML-nya yang berisi file ini. Di dalamnya ada kode HTML dan JS. Jadi tinggal dijalankan saja di VS Code atau di aplikasi lainnya.